Kan buang air kecil tidak terkontrol. Tidak siapa sangka, wanita ini bahkan ketika pergi keluar, juga sangat takut sampai kencing. Akhirnya merenggut nyawa para preman. Ana menderita fobi hutan belantara yang besar. Dalam 14 tahun, dia tidak pernah mengambil setengah langkah keluar dari pintu. Dia dan saudara laki-lakinya yang sakit hidup bergantung satu sama lain. Tetangga semua mengatakan kedua sepupu itu sangat kaya. Jelas tidak ada pekerjaan. Uangnya sangat banyak sehingga tidak bisa dihabiskan selamanya. Ana terlihat cantik. Membuat pria mengantarkan makanan setiap hari nama Don. Diam-diam diingat, setiap kali dia muncul, dia mengatakan sesuatu yang menarik untuk membuat Ana bahagia. Tapi kali ini untuk mengantarkan makanan. Dia menyadari bahwa semangat Ana tidak seperti dulu. Untuk kepedulinya, Ana mengatakan yang sebenarnya. Ternyata kakaknya sudah meninggal, tapi karena penyakit takut keramaian. Bahkan pemakaman kakaknya juga tidak bisa hadir. Don mengatakan hiburan padanya. Ini membuat Ana sangat tersentuh. Yang mengejutkan adalah, Ana mengambil sekantong uang lagi untuk berterima kasih kepada Don. Sejujurnya, dia punya banyak uang. Don tetap menolak dengan sopan. Ana tidak tahu tindakan kecil ini akan membawanya yang bencana. Suatu hari seseorang menelepon, berharap Ana bisa menghadiri pemakaman kakaknya untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Tapi Ana masih belum bisa keluar. Pada saat inilah Ana menemukan 3 pria besar di luar. Mereka menggedor pintu rumah. Ana buru-buru bersembunyi di bawah meja. Dia menguping pembicaraan mereka. Tentu saja mereka datang untuk uang. Di antara mereka ada teman Don. Sebelumnya, ketika mendengar Don berbicara tentang uang, segera muncul dengan pikir buruk untuk memanfaatkan hari ini menjarah dalam jumlah besar. Ana bersembunyi di bawah meja, tidak berani bersuara. Melihat mereka tidak memperhatikan, dia bergegas ke dapur dan bersembunyi di ruang bawah tanah. Pada titik ini, mereka bertiga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Sadarilah di atas kompor sedang memanaskan air panas. Mereka pasti memiliki seseorang di rumah. Segera mulai mencari, dan pada saat yang sama memutuskan saluran telepon. Ana mengandalkan kebiasaan topografi rumah. Terus berubah tempat sembunyi. Dia dengan cepat lolos dari 3 preman. Lari ke ruang tamu, buru-buru keluar pintu. Ambil saja langkah ini dia akan diselamatkan. Tapi Ana berhenti. Dia berdiri tak bergerak seperti patung. Para perampok juga tercengang. Ana menatap perampok untuk menutup pintu, tetapi dia tidak bisa menahannya. J.P. meremas wajahnya dan berkata, membagi-bagikan uang dapat menyelamatkan hidupnya. Ana menolak. Jadi Perry menarik Ana, menyeretnya keluar pintu. Udara segar, lingkungan yang luas seperti racun bagi Ana. Dia sangat takut sehingga matanya kabur dan anggota tubuhnya berkedut. Takut sehingga buang air kencing tidak terkendali. Dia terus memohon kepada JP untuk membebaskannya. Tapi dia tidak mendengarkan, terus-menerus menanyakan keberadaan uang itu. Wanita ini diseret keluar pintu. Dia sangat takut sehingga dia buang air kencingnya kehilangan kendali. Saat itu, perampok terus menanyakan keberadaan uang tersebut. Sampai Ana hampir koma, dia baru saja membawanya masuk rumah. Para perampok di rumah itu hendak menginterogasi Ana. Pada saat ini Don tiba-tiba masuk. Dia mengecam keras tindakan para perampok. Ternyata perampok itu adalah teman Don. Tadi malam, Don mabuk dan secara tidak sengaja Anne mengatakan bahwa ada banyak uang di rumah Ana. Orang-orang dengan niat buruk, ini baru saja terjadi. Ana
semakin sulit untuk didengar. Tidak hanya mengatakan Ana sialan, bahkan mulai menyerang kakaknya yang sudah mati. Kata ini membuat Ana sangat marah. Dia memanggil Don, remote membuka sebuah kotak. Di dalamnya ada pistol dan peluru. Sekarang hanya perlu Don bunuh JP. Ana akan membebaskan Don. Tanpa diduga, JP dengan cepat menyambar pistol. Dia menodongkan pistol ke Don dan mengancam Ana. Dia segera mengetahui, Ana membunuh semua orang. Hanya Don, Ana tidak mengambil tindakan. Ini pada dasarnya memiliki perasaan untuk Don. Setelah beberapa saat, pintu terbuka. JP menurunkan senjatanya dan berbalik untuk membantu Don pergi. Tapi setelah melihat tubuh kaki tangannya, dia tidak tenang lagi. Dia meninju Don, memasuki rumah dengan sekaleng bensin dan menuangkan bensin ke seluruh rumah. Pada saat ini, Ana datang untuk berhenti. Tapi dia tidak bisa melawannya sama sekali. Lihatlah badan cantik Ana. Nafsu JP terbangun. Dia memeluk Ana dan melemparkannya ke tempat tidur. Di saat bahaya, Don melangkah maju untuk berhenti, mengalihkan perhatian JP. Ana mengambil pistol dari poket JP, menembak dan membunuhnya. Pada akhirnya, Ana tidak menyakiti Don yang jujur. Kali ini dia pergi dari rumah, berputar kepala dan membakar rumah. Tampaknya dunia luar tidak begitu menakutkan. Hati manusia tidak dapat diprediksi. Anda tidak akan pernah bisa menilai dari luar. Seseorang adalah domba atau binatang buas. Jadi tidak peduli di mana dan kapan. Jangan ganggu orang jujur. Jangan gunakan tinjumu untuk mengobati yang lemah, untuk menaikkan statusmu. Jika Anda suka, ingatlah untuk menyukai dan mengikuti. Terima kasih.